Bupati Morowali Utara, Delis Jehehi, gelar konferensi pers terkait dana PEN, pemulihan ekonomi nasional di ruang kerjanya Kamis 19 Juni 2025. Di hadapan para awak media, Bupati menjelaskan sejauh mana penggunaan dana PEN oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Yang pertama saya harus jelaskan dulu apa itu PEN. Jadi program PEN itu adalah program pemerintah pusat untuk menjawab tantangan dua hal. Yang pertama, pemulihan ekonomi nasional di tengah COVID pada saat itu. Yang kedua adalah mengatasi defisit anggaran pemerintah daerah sebagai solusi karena sebagian refocusing terhadap penanggulangan COVID-19 pada zaman itu. Nah, ini adalah program nasional untuk mendukung daerah. Nah, pertanyaannya kemudian yang kedua adalah kenapa Morowali Utara mengambil program ini? Yang pertama jawabannya juga tentu selaras dengan itu bahwa untuk mengatasi kekurangan APBD kita karena banyaknya refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID. Yang kedua adalah untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Ya, karena dana PEN yang kita gunakan kita pakai untuk pembangunan fasilitas kesehatan, pustu dan polindes di seluruh Kabupaten Morowali Utara, di desa-desa, di pedalaman. Yang kedua pembangunan jalan dan jembatan ya yang menghubungkan antar daerah dan pembangunan rumah sakit Kolondale, fasilitas rawat inap. Nah, kenapa kita mengambil program ini? Karena untuk percepatan pembangunan. Ya, karena kalau ditanya ke masyarakat hari ini, dia mau jalannya bagus tahun ini atau 5 tahun akan datang, pasti masyarakat pilih berjalannya bagus tahun ini. Ya, seperti itu. Makanya kita memilih upaya ini sebagai bagian daripada percepatan dan kita bersyukur kita mendapatkan ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa dampaknya bagi daerah ini? Itu tergambar jelas. Di mana pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita nomor 2 se-Indonesia, kemudian indikator desa membangun Kabupaten Morowali Utara juga desa sangat tertinggalnya dan tertinggalnya sudah tidak ada karena ini status indeks desa membangun ini juga sangat ditentukan oleh kondisi akses jalan. Nah, ini kenapa kemudian meningkat kita punya indeks desa membangun? Ya karena tadi kita bangun jalan jembatan menggunakan dana PEN ini. Kemudian yang berikut adalah indikator kabupaten sehat kita akhirnya membaik. Karena itu tadi kita membangun fasilitas kesehatan di pustu dan polindes di desa-desa yang selama ini belum ada fasilitas kesehatan. Apalagi dampaknya secara langsung dari program dana PEN ini? Yang berikut adalah pendapatan rumah sakit kita meningkat hampir 100%. Ya, karena mereka sudah layanan umum. Karena pembangunan fasilitas yang kita bangun, hari ini boleh cek. Rumah sakit Kolondale pendapatannya jauh lebih besar daripada rumah sakit sekitar, kabupaten sekitar, termasuk Morowali. Nah, seperti itu. Ya, ini karena pembangunan fasilitas yang lebih lengkap. Nah, belum lagi angka-angka yang lain kemiskinan kita menurun sebagai dampak tidak langsung. Nah, dalam pelaksanaan PEN ini, semua sudah memenuhi persyaratan. Bahkan dalam pelaksanaan beberapa proyek strategis yang dibiayai oleh dana PEN ini, kita meminta kejaksaan untuk melakukan pendampingan sampai proyek ini selesai. Ya, jadi pertanyaannya di mana salahnya? Kan seperti itu. Nah, jadi ini yang kami perlu sampaikan berkaitan dengan dana PEN yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Jadi jelas dasarnya, jelas manfaatnya terasa dan juga dalam pelaksanaannya juga kami selalu berkonsultasi dan meminta pendampingan dari Kacap Jari, Kejaksaan Kolondale pada saat itu dan juga dari konsultasi dengan BPKP dan juga BPK selaku institusi negara, lembaga negara yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan. Nah, seperti itu. Terkait tuduhan ini, terkait tuduhan korupsi. Ya, yang menuduh silakan yang buktikan, kan begitu. Ya. Cuma saya selalu mengatakan kalau itu buktikan dengan data pendukung sehingga tidak ada fitnah. Ya. Jangan hanya membangun opini
ya tanpa membawa data. Nah, seperti itu. Berarti tuduhan itu tidak benar. Saya tidak bisa mengatakan itu benar atau tidak karena itu tugas aparat hukum. Cuma kalau saya melakukan tuduhan berarti kan harus ada dasarnya. Minimal ada data pendukung yang membuat saya mengambil kesimpulan seperti itu, bukan hanya untuk membangun opini. Rudi Yani Mairi melaporkan, Clara mengabarkan.